Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita memasuki bab terakhir, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, tapi kita mulai dengan subbab pertama, makna persatuan dan kesatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kekayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Dari persatuan dan kesatuan itu, ada namanya wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Selanjutnya, konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan lainnya. Nah, selanjutnya dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.